Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar metode numerik terlebih dahulu ya. Yang pertama, penyelesaian persamaan linear. Apa itu permasalahan persamaan non-linear? Yaitu untuk menentukan akar-akar persamaan non-linear, di mana akar sebuah persamaan fungsi x dia akan menjadi 0 jika nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fungsi x-nya itu sama dengan 0. Jadi dengan kata lain, akar persamaan fungsi x adalah titik potong antara kurva fungsi x dan sumbu x. Ini hanya mengulang saja untuk di awal-awal saya contohkan di gambar kurvanya. Jadi misalkan ada sebuah kurva seperti ini. Dia itu kurvanya merupakan fungsi y sama dengan fungsi x. Dan di sini terdapat sumbu potongnya. Maka perpotongan antara kurva dan sumbu potong ini berarti ada di sini ya. Ini yang menyebabkan atau dia yang memiliki akar persamaan sebagai penyelesaian. Oleh karena itu, penyelesaian persamaan linear mx plus c itu sama dengan 0, di mana m dan c adalah konstanta dan dapat dihitung seperti berikut. Di awal-awal saya mengulang dulu. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat bagaimana? Jadi kita yang biasa gunakan dengan rumus ABC. Tetapi bagaimana dengan beberapa persamaan polinomial yang tidak sederhana? Kalau ini kan persamaan yang sederhana, maka dapat dikerjakan dengan menggunakan metode analitik. Tetapi bagaimana dengan persamaan yang memiliki eksponensial seperti ini, misalnya x min e pangkat min x sama dengan 0? Ini merupakan persamaan non-linear. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kita menyelesaikannya menggunakan metode numerik. Nah, salah satu teoremanya adalah sebagai berikut. Suatu range di mana range-nya itu yang terdiri dari x dari A hingga B mempunyai akar bila fungsi A dan fungsi B-nya itu berlawanan tanda atau memenuhi fungsi A kali fungsi B kurang dari 0. Jadi kalau misalnya suatu fungsi yang diselesaikan dengan metode numerik, dia itu memiliki akar bila range-nya dari A hingga B dan fungsi A fungsi B-nya itu dia berlawanan tanda. Jadi saya misalkan ada gambar seperti berikut. Nah, ini dia itu memiliki akar. Kenapa? Coba kita lihat. Fungsi A dikali fungsi B itu dikurang dari 0. Di sini ada satu kurva. Di sini fungsi A, fungsi B. Nah, jika fungsi A-nya dia berada di atas sumbu X, berarti dia di sini adalah positif, dan berada di bawah sumbu X berarti dia negatif. Jika keduanya dikalikan, maka dia kurang dari 0 pastinya. Karena atau dengan kata lain, fungsi A dan fungsi B dia berlawanan tanda, sehingga fungsi yang memiliki kurva seperti ini dia merupakan fungsi yang memiliki akar. Akan tetapi jika kurvanya seperti ini berada sama-sama di atas sumbu X, fungsi A-nya sama fungsi B-nya, jika dikalikan dia tetap positif atau terdapat atau lebih besar daripada 0, sehingga dia tidak memiliki akar. Nah, lalu masa begitu setiap temu persamaan harus menentukan kurvanya terlebih dahulu? Tidak. Tetapi untuk persamaan metode numerik ini kita memiliki penyelesaian, di mana yang pertama beberapa metode. Yang pertama kita menggunakan metode tabel dulu. Jadi apa itu metode tabel? Metode tabel itu secara sederhana untuk menyelesaikan persamaan nonlinear dengan pembagian area. Jadi di mana untuk x misalnya ada range yang x-nya itu A hingga B, atau x di antara A dan B dibagi sebanyak n bagian. Pada masing-masing bagian dihitung nilai fungsi x sehingga diperoleh tabel seperti ini. Nah, jadi misalnya saya beri contoh. Dari tabel bila ditemukan fungsi x
XK sama dengan 0 atau mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa XK adalah penyelesaian persamaan dari fungsi XK sama dengan 0. Jadi, bila tidak ada fungsi XK sama dengan 0, maka dicari nilai fungsi XK dan fungsi XK plus 1 yang berlawanan tanda. Bila tidak ditemukan, maka tidak memiliki akar. Untuk fungsi X, untuk X di mana range-nya yang terdiri dari A hingga B, dan bila ditemukan maka ada dua pendapat, di mana pendapatnya yang pertama adalah akar mana yang lebih dekat dengan kata matematikanya seperti ini, tetapi kalau definisinya seperti ini tadi. Jadi fungsi XK ini kurang dari sama dengan 0, fungsi XK plus 1, maka akarnya XK, dan bila fungsi XK plus 1 kurang dari fungsi XK, maka akarnya adalah X plus 1. Jadi saya kasih contoh nanti di soal. Yang kedua, akarnya perlu dicari lagi dengan range yang X-nya sama dengan XK dan XK plus 1. Jadi misalnya kalau secara grafis dia dapat digambarkan seperti berikut. Misalnya ada suatu fungsi kurvanya yang seperti ini, ya kan? Ini merupakan fungsi Y sama dengan fungsi X. Maka fungsi ini kita bagi sebanyak N. Ya sudah, dibagi menjadi N area. Ini bagian N pertama, ini N bagian kedua, N ketiga, N keempat, dan seterusnya. Begitu maksudnya. Saya beri contoh dulu ya. Jadi selesaikan persamaan X plus E pangkat X sama dengan 0 dengan range-nya itu min 1 hingga 0. Jadi untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan di atas, maka dibagi menjadi 10 bagian, maka N-nya sama dengan 10. Jadi untuk N sama range itu sudah tertera di soal. Jadi misalnya karena di sini dibagi menjadi 10, range-nya itu dari min 1 hingga 0, kita bagi tabelnya menjadi 10. Jadi dia dari min 1,0, min 0,9, min 0,8 hingga 0,0. Intinya dia menjadi 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti dia 10 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya benar 10. Jadi di sini kita bagi hingga dari min 1, 0 sampai 0,0. Lalu nilai X-nya kita masukkan ke dalam fungsi. Jadi misalnya min 1,0, X-nya kita ganti dengan min 1,0, min 1 ditambah E. Ini berapa ya? Pangkat min 1 sama dengan berapa? Ini hasilnya. Lalu yang min 0,9, jadi X-nya diganti min 0,9 tambah E pangkat min 0,9 sama dengan berapa? Gitu seterusnya. Lalu bagaimana jawabannya? Ya melalui teorema yang tadi. Jadi dari tabel diperoleh penyelesaian berada di antara min 0,6 hingga min 0,5 dengan nilai fungsi X masing-masing adalah seperti ini. Kenapa kok seperti itu? Ya, min 0,6 dan min 0,5. Kenapa kok seperti itu? Kita lihat penjelasannya. Sehingga dapat diambil keputusan penyelesaiannya adalah X min 0,6. Bila pada range maka diperoleh dengan 0. Stop. Sampai sini dulu ya. Kita sampai sini dulu. Jadi dari tabel diperoleh penyelesaian di antara min 0,6 dan min 0,5 dengan fungsi X masing-masing adalah seperti berikut. Jadi kita lihat fungsi tabelnya. Fungsi tabel dari min 0,6 sama min 0,5 di sini. Nah, kita mengikuti teorema yang pernyataan yang nomor 1. Maka pernyataan yang mendekati 0 berarti maka di sini kita lihat kalau pernyataan yang mendekati 0 mana tadi ya? Ini. Bahwa X adalah penyelesaian dari tabel bila ditemukan fungsi X sama dengan 0 mendekati 0, maka dapat dikatakan X adalah penyelesaian dari persamaan ini. Jadi kalau misalnya dari tabel di sini yang menentukan mana yang kurang dari 0, yang mendekati 0,
fungsi X-nya, berarti ini, yang lain nggak ada, berarti min 0,6 dan min 0,5 yang mendekati dengan 0. Setelah itu kita dapat menentukan akarnya adalah min 0,6 dan min 0,5. Akan tetapi jika kita mau mengambil lebih kecil lagi dari hasilnya ini, maka range-nya kita memasukkan lagi yang min 0,6 hingga min 0,5 dibagi lagi menjadi 10 bagian, sehingga didapat fungsi X-nya adalah ternyata ada di X min 0,57 dengan hasilnya yang seperti berikut. Ini lebih mendekati lagi ke 0, itu lebih baik. Jadi kalau misalnya kalian dalam fungsi tabel penyelesaian pertama sudah menemukan seperti ini, akan tetapi masih kurang mendekati lagi ke 0, boleh kita bagi lagi menjadi 10 bagian dari min 0,6 hingga min 0,5. Ternyata didapatkan pada fungsi yang X-nya yang sama dengan min 0,57. Sehingga didapat fungsinya yang fungsi X sama 0,000447. Itu lebih baik. Karena diingat di penjelasan pertama dulu, kalau nilai errornya ini kan merupakan nilai error. Nilai error semakin kecil maka dia akan mendekati nilai kebenaran. Jadi kalau misalnya ininya lebih sangat mendekati 0, pasti nilai kebenarannya juga lebih baik. Oke, saya kasih contoh lagi yang kedua. Jadi misalnya selesaikan persamaan XE pangkat min X tambah 1 sama dengan 0 dengan range-nya berikut. Nah, di sini dia N-nya dibagi menjadi 10 lagi. Dibagi lagi dari min 0,0 hingga min 0,5 dibagi menjadi 10 bagian, sama langkah pertamanya nilai X-nya kita masukkan ke persamaan, lalu hasilnya berapa. X-nya dimasukkan lagi ke persamaan, hasilnya berapa, hingga semuanya terjawab. Lalu kita lihat di mana nilai yang mendekati 0. Ternyata yang mendekati 0 yang mana? Nah, yang ini ya, berarti dia hasilnya adalah min 0,5.